Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking iNews bersama saya Wilson Purba. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Gubernur Bank Indonesia, Kepala Dewan Komisioner OJK, dan Kepala Dewan Komisioner LPS menggelar konferensi pers terkait kondisi stimulus fiskal terhadap virus corona. Kita simak bersama. Ini masuk di dalam paket 9,7% dari GDP-nya Australia. Kanada mengeluarkan 6% dari GDP, itu dari fiscal side. Dari Perancis 2%. Italia bahkan yang terkena tidak bisa melakukan cukup besar karena mereka constraint dari fiskalnya yang sudah sangat besar. Debt to GDP ratio dari Italia itu sudah kalau tidak salah di atas 100%. Dan yang sering kita quote selama ini adalah Amerika Serikat, yaitu 2 triliun atau 10,5%. Kalau dilihat hari ini Presiden Trump mengumumkan lagi tambahan 2 triliun untuk infrastruktur development dalam rangka recovery. 2 triliun itu adalah setara dengan 10,5% GDP Amerika. GDP kita saja sekarang itu adalah sekitar 1 triliun US dollar. Singapura yang biasanya sangat-sangat prudent, dia mengeluarkan extraordinary budget, ini sudah 2 kali mereka melakukan revisi hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan. Karena ekonomi Singapura sangat-sangat terdampak karena COVID ini. Paket ini mencapai hampir juga 11% dari GDP-nya. Inilah yang menggambarkan bahwa di seluruh dunia dilakukan langkah-langkah extraordinary, tidak hanya dari sisi fiskal dalam bentuk ekspansi yang sangat besar, namun dari sisi moneter. Bahkan bank sentral melakukan tindakan non-konvensional, termasuk mereka mendanai seperti di Amerika Serikat itu corporate bond dan municipal bond. Bahkan sekarang diumumkan Federal Reserve bahkan melakukan tindakan, nanti mungkin Pak Peri bisa menjelaskan, swap line atau repo kepada seluruh bank sentral di dunia, lebih dari 160 negara. Ini menggambarkan bahwa krisis ini adalah menjadi krisis global yang kemudian menyebabkan untuk negara-negara emerging tidak hanya terpengaruh dari sisi ekspor, tapi juga capital outflow dan guncangan di sektor keuangan yang menyebabkan harga saham merosot, foreign exchange mengalami guncangan, depresiasi, dan surat berharga negara atau surat utang mengalami yield peningkatan yang luar biasa karena semuanya melakukan cash holding atau flight to quality atau ketidakpercayaan dan kepanikan market. Oleh karena itu, di dalam rangka ini kita harus di Indonesia memusatkan perhatian pada 3 hal, yaitu pertama kesehatannya dulu, kesehatan dan masalah kemanusiaan harus ditangani. Kedua, menjamin kondisi masyarakat, terutama jaring pengaman sosial kepada masyarakat terbawah, dan juga bagaimana kita melindungi sedapat mungkin sektor usaha, ekonomi supaya mereka tidak mengalami damage atau bisa bertahan dalam situasi sulit. Dan dalam hal ini kita juga melindungi stabilitas sektor keuangan. Bagaimana kondisi masyarakat, kondisi ekonomi tidak memukul dan men-trigger krisis di bidang keuangan yang mengancam stabilitas sektor keuangan. Inilah yang dilakukan oleh semua negara. Mereka melakukan dari sisi penanganan COVID-nya langkah-langkah apakah itu lockdown, masif tes, rapid test-nya dilakukan secara besar-besaran, travel ban, restriction, sekarang semua negara tidak boleh membiarkan siapapun masuk ke negaranya. Australia sudah menutup sama sekali, tidak ada orang dari luar masuk ke Australia. Indonesia baru saja diumumkan kemarin. Dan bahkan warga negara kita yang ada di negara-negara lain sekarang terancam untuk harus dipulangkan. Travel ban restriction ini tentu akan memukul seluruh kegiatan ekonomi. Di dalam langkah-langkah untuk pengurangan penularan COVID ini dilakukan physical distancing, work from home, study from home, melarang kegiatan publik, dan ini semuanya memukul terutama sektor-sektor yang masyarakat tergantung ekonominya dari kegiatan-kegiatan ekonomi sosial tersebut. Oleh karena itu, dilakukanlah berbagai policy unkonvensional di bidang fiskal, yaitu meningkatkan anggaran untuk kesehatan sudah pasti, fasilitas medis untuk menopang tenaga medis dan pembelian alat-alat kesehatan. Meskipun ini persoalannya sekarang beralih kepada supply side.
Karena semua negara membutuhkan APD, maka terjadilah dalam hal ini persaingan atau perebutan dari APD. Semua negara membutuhkan ventilator, maka di situ terjadi persaingan untuk menghasilkan dan mendapatkan ventilator. Ini adalah suatu krisis di bidang kemanusiaan kesehatan dunia. Namun semua negara meningkatkan keseluruhan anggarannya di bidang kesehatan. Yang kedua, safety net. Banyak negara yang sudah punya jaring pengaman sosial yang baik, mereka men-scale up, entah jumlahnya yang di-cover maupun dari sisi manfaat yang diberikan. Ini karena masyarakat terbawah maupun masyarakat pekerja itu mereka akan mendapatkan dampak negatif. Juga dilakukan dalam bentuk berbagai cara. Ada yang memberikan sembako, ada yang memberikan cash transfer, atau seperti teman saya di Australia memberikan dalam bentuk minimum gaji yang dijamin oleh pemerintahnya dalam bentuk cash kepada masing-masing per individu. Ini kalau di Indonesia mirip dengan PKH, namun kalau PKH di Indonesia untuk 10 juta manusia. Kalau di Australia adalah untuk seluruh pekerja. Kemudian juga memberikan stimulus pada sektor terdampak. Misalnya di Amerika, sektor yang paling terkena seperti airline langsung memfile kebangkrutan dan mereka minta bantuan pemerintah dalam bentuk hibah, dalam bentuk bantuan soft loan, atau dalam bentuk relaksasi perpajakan dan cicilan kepada pembayaran utangnya. Di bidang stimulus moneter dan sektor keuangan nanti Bapak Gubernur yang akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan, tapi seluruh negara juga melakukan penurunan suku bunga, quantitative easing, bahkan melakukan fasilitas pinjaman kepada dunia usaha. Juga pelonggaran syarat untuk pencicilan kredit, melakukan liquidity swap arrangement, dan penundaan pembayaran kredit. Untuk Indonesia, seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19, maka kita juga melihat ancaman terhadap masyarakat. Kalau kita lihat lebih dari 1.414 dan mayoritas terkonsentrasi di Jakarta, 49%. Ini mungkin angkanya hari ini akan diupdate lagi karena sudah berubah. Namun ini juga yang terlihat dari sisi kematian, Indonesia termasuk yang tertinggi. Dan menurut berbagai model menunjukkan bahwa ini belum masa puncaknya. Di Amerika diprediksi masa puncaknya adalah di bulan April ini, di mana prediksinya setiap hari akan meninggal 2.000 orang. Di Indonesia kita melihat bahwa masa puncak, dan ini tergantung kemampuan kita untuk mengurangi kenaikan eksponensial atau yang disebut flattening the curve, atau kurvanya itu didatarkan, yaitu artinya jumlah penularan harus diturunkan semaksimal mungkin. Namun dari sisi modeling-modeling yang dilakukan oleh berbagai institusi, entah itu WHO, di Indonesia ada dari ITB, dari lembaga Eijkman, itu menunjukkan bahwa kenaikan penularan masih akan melonjak pada bulan April hingga Mei ini. Sehingga ini adalah salah satu bentuk pertarungan dan pertempuran yang paling menentukan, yaitu bagaimana Indonesia mampu mendatarkan kurva yang melonjak secara eksponensial dan mengurangi casualty, yaitu korban dari COVID ini dalam bentuk korban jiwa. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Anies kemarin bahwa kematian secara official di DKI dengan yang tidak reported atau belum tested itu gapnya besar sekali. Nah, situasi inilah yang kemudian oleh Bapak Presiden meminta kita semua, termasuk lembaga BI, OJK, dan LPS untuk melakukan berbagai persiapan skenario, dari skenario yang buruk sampai terburuk, supaya kita tidak kemudian tidak siap menghadapi berbagai kemungkinan penyebaran COVID dan implikasi terhadap sosial, ekonomi, dan keuangan. Jadi beberapa langkah yang dilakukan dari diagnosa yang sifatnya assessment forward look, perekonomian global yang negatif, ancaman terhadap sektor keuangan dalam bentuk capital outflow, tekanan terhadap pasar modal, pasar uang, dan surat berharga, dan eskalasi dari COVID-19 di Indonesia yang sifatnya masih tajam eksponensial, belum sifatnya flattening atau kurva yang mendatar. Jadi Indonesia
telah melakukan berbagai langkah pengamanan, namun itu belum mencukupi. Untuk mencegah krisis kesehatan itu telah diambil berbagai langkah yang sifatnya extraordinary, unprecedented, seperti work from home, study from home, ibadah from home, kemudian physical distancing, melarang kegiatan kumpul publik, dan meningkatkan berbagai kesiapan di sektor kesehatan seperti testing, tracing, dan kesiapan rumah sakit, termasuk mengkonversi Wisma Atlet menjadi tempat penampungan karantina. Dari sisi APBN sudah dilakukan langkah awal, tadinya pada bulan Januari kita memperkirakan persoalannya hanya pada masalah tourism. Oleh karena itu Pak Menko dengan kami membuat stimulus untuk membantu terutama provinsi yang terkena pukulan waktu itu tourism yang drop terutama dari RRT ke beberapa destinasi pariwisata. Namun kita semua kemudian paham bahwa itu tidak lagi relevan dan oleh karena itu kita mereview lagi. Kita masuk stimulus yang kedua, fokusnya adalah kepada bagaimana menolong industri manufaktur yang terkena dampak dari supply chain, yaitu import bahan baku yang berasal dari RRT yang menurun secara tajam. Maka dibuatlah stimulus yang kedua yang fokusnya adalah untuk menolong industri manufaktur. Namun kita sekarang melihat bahwa dampaknya ini makin meluas, sehingga apa yang sudah diluncurkan dengan Pak Menko, dengan kami dan BI sudah mengumumkan berbagai langkah yang nanti disampaikan oleh Pak Peri, itu tidak memadai. Karena pertumbuhan ekonomi kita perkirakan berdasarkan assessment yang tadi kita lihat, BI, OJK, LPS, dan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3, bahkan dalam skenario yang lebih buruk bisa mencapai negatif 0,4. Sehingga kondisi ini akan menyebabkan penurunan kepada kegiatan ekonomi, maka berpotensi menekan lembaga keuangan. Karena kemudian kredit-kredit tidak bisa dibayarkan atau bahkan diberikan relaksasi untuk tidak membayar, dan perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan dari sisi revenue atau pendapatan, dan tentu saja kemudian mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar utang-utangnya. Sehingga transmisi masalah kemanusiaan kesehatan menjadi masalah sosial, menjadi masalah ekonomi, dan kemudian kepada masalah ancaman stabilitas keuangan menjadi sangat nyata. Outlook dari pertumbuhan ekonomi kita yang menurun di 2,3 bahkan kalau berat bisa negatif adalah karena konsumsi rumah tangga akan menurun, investasi juga akan menurun, konsumsi rumah tangga diperkirakan turun antara 3,2 hingga 1,6%. Konsumsi pemerintah dalam hal ini kita coba pertahankan, makanya defisitnya itu akan meningkat. Investasi akan merosot dari pertumbuhan yang kita tadinya perkirakan ada di 6%, merosot ke 1% atau bahkan negatif 4%. Ekspor yang tahun lalu sudah negatif growth selama hampir 1 tahun juga mengalami pertumbuhan yang lebih dalam lagi, dan import kita juga mengalami tetap negatif growth. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan pada 2,3 atau sampai minus 0,4. Berbagai pihak yang terkena atau bagian-bagian ekonomi yang terkena dampak ini adalah dari sektor rumah tangga yang kita perkirakan mengalami penurunan cukup besar dari sisi konsumsi karena mereka tidak lagi melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga konsumsi akan menurun cukup tajam. Sektor UMKM adalah yang juga terpukul, yang selama ini biasanya menjadi safety net, sekarang mengalami pukulan yang sangat besar karena adanya restriksi kegiatan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kemampuan UMKM yang biasanya secara resilient bisa menghadapi kondisi. Di tahun 97-98 justru UMKM itu masih resilient. Sekarang ini di dalam COVID ini UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan-kegiatan di luar rumah oleh semua masyarakat. Dan kemudian sektor korporasi yang kita perkirakan akan mengalami tekanan, tadinya dari supply chain, kemudian masuk kepada sales, perdagangan,
dan tentu dari sisi aktivitas masyarakat sehingga revenue baik di domestik maupun ekspornya. Dan kemudian kita lihat rantainya, pengaruhnya adalah kepada sektor keuangan, yaitu peningkatan dari NPL atau langkah-langkah untuk membuat korporasi atau pinjaman tetap bisa mengalir, diperlukan langkah-langkah extraordinary dari Bank Indonesia, OJK, agar kredit tidak kemudian ditutup yang menyebabkan ekonomi makin macet. Kita melihat potensi persoalan likuiditas dan bahkan insolvensi akan bisa memunculkan ancaman di sektor keuangan ini. Ini juga ditambah dengan tadi volatilitas di sektor saham, forex maupun di surat berharga dengan capital flight yang menyebabkan tekanan makin besar. Jadi teman-teman media, inilah yang dilakukan assessment yang dibahas dan dipresentasikan di dalam sidang kabinet. Oleh karena itu, berbagai respons polisi pemerintah terus akan di-review dan ditingkatkan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pada tahap pertama kita sudah meluncurkan stimulus tahap 1, yang waktu itu fokusnya pada sektor pariwisata, yang ternyata kemudian tidak relevan karena semua negara menutup diri dan menyetop semua flight. Sehingga kita masuk kepada stimulus yang lain, yaitu di industri manufaktur, dan bagaimana kita meningkatkan social safety net dan support terhadap sektor kesehatan yang harus ditingkatkan secara drastis. Next. Kalau kita lihat, kebijakan stimulus ini berarti adalah selalu kombinasi sektor kesehatan, jaminan sosial, dan menopang sektor ekonomi untuk tidak menular maupun sektor keuangan, untuk tidak menciptakan suatu rantai krisis yang berkelanjutan dan dalam. Oleh karena itu, di dalam paket stimulus yang kedua yang tadinya fokusnya sektor manufaktur, yaitu PPh pasal 21, pembebasan PPh 22, pengurangan PPh 25, restitusi PPN yang dipercepat, dan kebijakan non-fiskal untuk meningkatkan next, untuk penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan pembatasan untuk ekspor impor, dirasa tidak lagi mencukupi. Maka kita kemudian menyampaikan bahwa diperlukan suatu paket yang jauh lebih komprehensif menangani masalah dampak dari COVID-19. Pertama, COVID-19 belum bisa dikonten di seluruh dunia, belum bisa diatasi, jadi penyebarannya masih akan meningkat. Dan itu berarti dampaknya kepada sosial masih akan meningkat, dan dampaknya kepada ekonomi dirasakan akan semakin berat, dan oleh karena itu dampaknya di sektor keuangan juga akan terus makin berat. Inilah yang kemudian kita coba formulasikan. Di bidang fiskal dan moneter dan perbankan yang selama ini sudah dilakukan, itu sudah disampaikan oleh pemerintah sebelumnya. Kami, Bank Indonesia, OJK, nanti Pak Hub akan menyampaikan langkah-langkah yang sudah dan sedang dilakukan, dan Pak Bimbo juga akan sampaikan. Nah, regulasi yang sudah kita keluarkan dalam rangka penanganan COVID, waktu itu adalah berdasarkan APBN 2020, maka dikeluarkanlah langkah-langkah untuk refocusing dan realokasi sesuai dengan Inpres 4 2020. Kemudian juga Presiden telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID. Ini berdasarkan Perpres nomor 7 yang kemudian direvisi menjadi Perpres nomor 9. Dan kebijakan untuk menopang penyesuaian alokasi anggaran di daerah maupun di pusat kementerian lembaga dikeluarkanlah PMK nomor 19 untuk penyaluran dan penggunaan dari dana bagi hasil DAU dan DID untuk penanggulangan COVID. Next. KMK 6 untuk penyaluran DAK fisik bidang kesehatan dan Permendagri. Ini semuanya sudah tertinggal jauh, kita udah di depan sekali, regulasi. Jadi untuk mencegah keparahan COVID, terus. Nah, Bapak Presiden kemarin telah menyampaikan bahwa untuk mencegah
dampak dari perluasan COVID itu sendiri dan pemburukan di bidang sosial, ekonomi, dan keuangan, maka dilakukanlah langkah penerbitan Perpu nomor 1 tahun 2020. Ini berisi langkah-langkah yang sifatnya extraordinary, yaitu melakukan tambahan belanja yang cukup besar yang belum tersedia di dalam APBN 2020, yaitu untuk intervensi di bidang kesehatan. Disediakan anggaran 75 triliun untuk meningkatkan dan memperluas social safety net, disediakan anggaran 110, dan untuk melindungi sektor industri, disediakan paket 70 triliun, dan masih ada cadangan 150 triliun di dalam rangka untuk penanganan, pembiayaan, penjaminan, serta restrukturisasi dari perekonomian Indonesia atau restrukturisasi dari industri-industri untuk membantu sektor keuangan melakukan langkah-langkah restrukturisasi ini. Jadi total paket yang disampaikan Bapak Presiden adalah 405,1 triliun. Yang ini adalah yang belum masuk di dalam APBN 2020, dan oleh karena itu kita lakukan langkah-langkah yang sifatnya adalah extraordinary ini. Rincian untuk masing-masing bagian, 75 triliun di bidang kesehatan itu mencakup tambahan subsidi untuk BPJS, ini akibat dicabutnya pasal mengenai kenaikan tarif untuk pekerja bukan penerima upah. Karena dengan demikian kita berharap BPJS segera bisa membayarkan seluruh tagihan di rumah sakit, karena hari ini rumah sakit adalah garda paling depan untuk menghadapi COVID, sehingga mereka tidak dalam menghadapi situasi di mana kondisi keuangan mereka tidak baik akibat tagihan kepada BPJS yang belum dibayarkan. Kita juga dalam hal ini di dalam 75 triliun yang disampaikan Bapak Presiden mencakup insentif bagi tenaga medis baik di pusat dan di daerah. 132 rumah sakit rujukan itu mencakup seluruh rumah sakit baik yang dikelola pusat maupun oleh daerah. Dan seluruh tenaga medisnya ini mendapatkan insentif, yaitu dokter spesialis 15 juta per bulan, dokter biasa 10 juta, perawat 7,5 juta, tenaga kesehatan lainnya dan administrasi di bidang rumah sakit 5 juta per bulan. Ini diberikan selama 6 bulan, termasuk santunan kematian untuk tenaga kesehatan sebesar 300 juta per orang. Kita mencadangkan 65 triliun lebih untuk pembelian alat-alat kesehatan seperti APD, rapid test, reagen, ventilator, sarana prasarana kesehatan, termasuk mengupgrade rumah sakit agar mereka mampu untuk menalangi atau menangani eskalasi dari COVID-19 ini. Termasuk pembangunan rumah sakit di Pulau Galang dan juga upgrade Wisma Atlet menjadi tempat penampungan karantina bagi yang terpapar COVID-19. Untuk item social safety net 110 triliun itu adalah untuk menambah anggaran bagi PKH 10 juta yang tadinya 9,2 juta menjadi 10 juta dan akan dibayar selama bulanan sampai dengan akhir tahun untuk mulai bulan April. Namun karena PKH ini dulunya adalah dibayarkan triwulanan dan kita sudah mencairkan yang untuk triwulan kedua, artinya sebetulnya April, Mei, Juni itu sebetulnya sudah dibayarkan, tapi kita membayar lagi untuk April bulanan. Sehingga ditambah anggarannya 8,3 untuk menambah jumlah dari 9,2 juta kelompok penerima menjadi 10 juta keluarga penerima ini, plus ada tambahan untuk bulan April, Mei, Juni. Kita memperluas penerima kelompok kartu sembako yang tadinya 15,2 juta menjadi 20 juta dan mereka mendapatkannya dalam jumlah yang lebih besar. Pada awalnya 150.000 per kelompok penerima, sekarang dinaikkan menjadi 200.000 untuk 9 bulan ini,
yang mulai pada bulan April. Dan inilah yang kemudian menaikkan anggarannya menjadi 10,9 yang akan kita tambahkan. Yang tadinya adalah 33 triliun. Tambahan kartu prakerja kita dobelkan, yang tadinya anggarannya 10 triliun menjadi 20 triliun. Ini nanti Pak Menko bisa menyampaikan dari sisi desainnya, terutama untuk menampung sektor informal, para pekerja di sektor informal, mikro, atau seperti Gojek, di mana mereka mendapatkan uang saku 4 bulan plus pelatihan sebanyak dengan anggaran 1 juta per orang plus uang saku 600.000. Presiden meminta supaya kita memberikan bantuan dalam bentuk tagihan listrik untuk 450 VA yang akan ditanggung pemerintah sehingga digratiskan 3 bulan untuk 450, dan untuk 900 VA yang bersubsidi diberikan diskon 50%. Kita berikan untuk 3 bulan dan nanti pasti akan dievaluasi apakah dalam 3 bulan ini kondisi sudah membaik. Kita juga menambahkan untuk subsidi bagi perumahan masyarakat berpendapatan rendah dengan 175.000 unit tambahan rumah atau 1,5 triliun cadangan ditambahkan. Dalam hal ini kita masih memiliki cadangan pengaman sosial lainnya sebesar 30,8 triliun. Dan kita di dalam social safety net juga dicadangkan 25 triliun bagi kebutuhan pokok dan operasi pasar logistik. Ini untuk mengantisipasi karena movement atau pergerakan masyarakat menurun, jangan sampai kemudian menimbulkan dampak kelangkaan barang. Dan operasi pasar ini kami cadangkan 25 triliun yang akan dilaksanakan di dalam rangka mendorong supply side-nya agar tidak terjadi kelangkaan di daerah-daerah yang sekarang mungkin sudah dalam posisi agak ditutup atau dikarantina. Kemudian kita juga masih mencadangkan untuk anggaran pendidikan sesuai dengan mandat konstitusi. Untuk industri 70 triliun, nanti Bapak Menko bisa menjelaskan bahwa untuk seluruh stimulus kedua yang diberikan insentif industri 19 sektor, kita perkirakan mungkin akan dilakukan perluasan bagi sektor lainnya. Yang ini Pak Menko sedang melakukan kajian dan review sektor mana saja. Saya mendapatkan tembusan permintaan kepada Pak Menko, apakah itu industri organda, transportasi, dan industri-industri di bidang pariwisata, karena yang pariwisata waktu itu belum diberikan untuk penundaan pajaknya. Juga untuk industri dari sisi perluasan pembebasan bea masuk yang kita perkirakan akan menyebabkan bea masuk yang ditanggung pemerintah mencapai 12 triliun sendiri. Juga untuk kredit usaha rakyat yang dilakukan penundaan pembayaran pokok dan bunganya selama 6 bulan yang menimbulkan biaya 6,1 bagi lembaga keuangan penyalurnya. Jadi total 255 triliun itu dalam bentuk belanja, tambahan belanja di sektor kesehatan, safety net, dan sektor dukungan industri. Kita masih menambahkan 150 triliun yang dicadangkan di dalam pos pembiayaan di dalam rangka mendukung program restrukturisasi dan pemulihan ekonomi nasional. Yang nanti akan terus didesain bagaimana penggunaannya di dalam rangka untuk memberikan jaminan bagi sektor keuangan agar mereka mampu dan mau melakukan restrukturisasi sehingga kredit-kredit macet tidak menyebabkan aliran kredit menjadi dimatikan yang akan memperburuk kondisi ekonomi. Ini dilakukan oleh banyak negara juga, di banyak negara bahkan dilakukannya langsung oleh Bank Sentral. Di sini kami masih menegakkan disiplin fiskal di mana ongkos ini harus masuk ke dalam pemerintah yang memang nanti eksekusinya bisa dilakukan di dalam kombinasi untuk sektor atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melaksanakan program-program tersebut. Nah, di dalam kita mengantisipasi bahwa kondisi ekonomi yang menurun tajam,
maka penerimaan negara juga akan menurun, termasuk penerimaan negara pajak, perpajakan, bea dan cukai, dan untuk PNBP. Karena harga minyak bahkan kemarin sempat turun di bawah 20, dan sekarang dilakukan upaya sangat serius. Moga-moga berhasil, namun harga minyak ini sangat-sangat rendah. Kita menggunakan asumsi harga minyak kita yang masih di atas 60. Sekarang sudah di kisaran di bawah 30, bahkan waktu itu sempat di bawah 20. Maka penurunan pendapatan negara baik dari migas maupun non-migas termasuk PNBP dan juga insentif-insentif pajak yang diberikan, serta di dalam Perpu diusulkan penurunan tarif PPh. Artinya yang ada di dalam Omnibus Law perpajakan, kita tarik untuk dimajukan di tahun 2020 sebagai bagian dari pengurangan beban pada sektor korporasi, sehingga mereka tidak mengalami tekanan untuk kemudian menciptakan PHK atau kebangkrutan. Sementara dari sisi belanja, jadi kita memprediksi pendapatan negara bisa turun 10%. Bukannya naik, tapi malah negatif growth 10%. Sementara dari sisi belanja tadi tambahan 255 triliun, dan juga ada pembiayaan tambahan 150 triliun. Jadi postur APBN 2020 diperkirakan akan mengalami defisit mencapai 5,07% dari PDB. Dari sisi ini, maka Perpu meminta supaya dilakukan relaksasi terhadap maksimum defisit seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang fokus pertama bagian awalnya adalah mengenai keuangan negara. Di dalam Perpu ini, selain latar belakangnya yaitu kondisi kegentingan yang memaksa akibat adanya COVID, yang berdampak tidak hanya dari sisi kemanusiaan kesehatan, namun juga dari sisi ekonomi, maka dampak ini yang akan menciptakan pemburukan sudah masuk dalam kategori atau memenuhi parameter sebagai kegentingan yang memaksa, yang kemudian dapat memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Ini karena kualifikasi kebutuhan yang mendesak sudah tercapai atau sudah terjadi, dan tidak memadainya undang-undang yang ada saat ini untuk mendasari langkah-langkah extraordinary, atau dalam hal ini ada kekosongan undang-undang sehingga perlu membuat suatu undang-undang dengan prosedur yang tidak biasa. Disinilah latar belakang untuk penerbitan Perpu ini. Dari sisi isinya, kebijakan keuangan negara adalah pilar yang pertama dari Perpu, yaitu penyesuaian batas defisit anggaran dengan merelaksasi melampaui 3%. Namun ini hanya untuk 3 tahun. Diperkirakan sesudah syok terjadinya COVID ini, masa kemudian pemulihannya akan terjadi di 2021 dan 2022. Sehingga relaksasi defisit memang dilakukan untuk 3 tahun. Pada tahun 2023 akan kembali menjadi defisit maksimal 3% sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Batasan untuk pinjaman 60% tidak diubah, yaitu tetap 60%. Kemudian di dalam Perpu juga diatur berbagai mandatory spending dilakukan relaksasi, terutama untuk kesehatan dan dana desa. Namun kita tidak bisa mengubah untuk mandatory spending yang di bidang pendidikan, karena itu diatur dalam Undang-Undang Dasar sehingga tidak bisa dilakukan perubahan melalui undang-undang. Di dalam Perpu juga dimungkinkan melakukan pergeseran anggaran dan pengeluaran anggaran yang belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggarannya di dalam APBN dan dari sisi prosedur pengadaannya.
ini diatur untuk bisa merespons kondisi kedaruratan yang terjadi pada saat ini. Ini untuk juga mewadahi langkah-langkah yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan daerah di dalam melakukan realokasi pergeseran antar unit organisasi, antar fungsi, dan antar program. Ya pemirsa, itulah hasil konferensi pers yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan ada beberapa poin yang disampaikan, diantaranya adalah sudah ada beberapa hal yang dikerjakan oleh pemerintah, diantaranya instruksi untuk kerja di rumah, sekolah di rumah, dan juga ibadah di rumah. Kemudian ada beberapa stimulus yang dilakukan dan dinilai kurang efektif sehingga diganti dengan stimulus lain, diantaranya untuk daerah wisata dan juga untuk menolong industri manufaktur khususnya yang membutuhkan bahan baku dari Cina. Namun ini juga sudah dikaji kembali dan untuk pertumbuhan ekonomi ini dinilai akan turun bahkan kisaran dari 2,3% sampai dengan minus 0,4%. Untuk itu, untuk mengantisipasi hal-hal ini, pemerintah akan menganggarkan 405,1 triliun yang belum masuk dalam APBN 2020 namun akan segera dianggarkan, dan dari dana itu 75 triliun akan diserahkan kepada bidang kesehatan, diantaranya untuk subsidi BPJS, untuk rumah sakit, untuk insentif tenaga medis yang akan diberikan selama 6 bulan, dan juga pembelian APD, alat untuk rapid test, dan berbagai kebutuhan untuk tim medis. Dan pemirsa, demikianlah Breaking iNews hari ini.